Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dana ma amatana wa ilaihin nusur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma barik lana fi Rajabi wa fi Sya'bani wa ballighna Ramadan. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah mengkaruniai pada kita dua macam nikmat itu. Sekaligus Allah menolong kita sehingga kita bisa mensyukurinya. Antara lain, nikmat itu kita gunakan untuk hadir di masjid ini, untuk mengikuti sholat berjamaah dan mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hamba-Nya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan makin dekat lagi kepada kita. Mari kita persiapkan segala sesuatunya. Kita persiapkan ilmunya, kita persiapkan fisik kita, dan kita persiapkan rohani kita untuk memasuki bulan Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya. Di pembuka tadi saya baca Quran surat kedua ayat 183. Saya baca artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi agar nanti setelah Ramadan selesai itu kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu pasti masuk surga. Terus segala kesulitannya oleh Allah pasti diberi jalan keluar.
Allah sering memberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu kalau kita nanti puasanya sukses, ya, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Maka agar kita nanti setelah Ramadan, setelah puasa sebulan penuh, kita menjadi orang yang bertakwa, maka sekarang ini kita persiapkan diri kita agar menjadi orang yang beriman, agar menjadi orang yang beriman. Pekan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun iman yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu beriman kepada Allah. Konsekuensinya kita tidak boleh syirik, ya, kita tidak boleh syirik. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Lalu kita ingat kepada malaikat Allah. Kita beriman kepada malaikat Allah. Konsekuensinya kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah. Segala gerak-gerik kita diawasi oleh Allah. Yang perbaikan pekerjaan atau amal baik sekecil apapun pasti dicatat dan pasti dibalas. Dan perbuatan jelek sekecil apapun juga pasti dicatat dan juga pasti dibalas. Maka malam ini kita akan membahas rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu yang wajib kita imani ada 4. Satu, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Lalu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran itu ada ayat surat ketiga, ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini Allah berfirman, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Jadi memang Al-Quran itu penyempurna dari 3 kitab sebelumnya, ya. Makanya di sini dikatakan bahwa Al-Quran itu penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta penasehat bagi orang yang bertakwa. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengaku beriman kepada kitabnya Allah, lebih khusus kepada Al-Quran, maka seharusnya kita membaca Al-Quran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkat, ya, meningkat lagi. Kita mengkajinya. Seperti malam ini kita mengkaji Al-Quran. Seperti tadi malam kita juga mengkaji Al-Quran. Dan di waktu-waktu luang pun kita siapkan waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran. Tidak hanya belajar membacanya, tapi kita meningkat mempelajari artinya, terjemahannya, terjemah dari Al-Quran itu. Sekarang sangat mudah untuk mendapatkan terjemah Al-Quran itu. Lalu kita tingkatkan, berusaha memahaminya. Kita baca tafsir-tafsir yang ada. Itu pun sudah sangat mudah untuk kita dapatkan.
dan yang paling sulit adalah mengamalkannya. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, mari kita usahakan untuk mengamalkan Al-Quran. Di Al-Quran itu sangat lengkap. Menurut Allah, di dalam Quran surat kelima ayat ketiga bagian tengah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ayat ini menunjukkan bahwa di Al-Quran itu sudah lengkap. Ditambahi penjelasan Al-Quran itu yaitu sunnah, hadis Nabi itu sudah lengkap. Jadi tidak perlu kita tambah-tambahi lagi, tidak perlu kita kurangi. Maka apa yang ada di Al-Quran, apa yang ada di hadis, itu kita usahakan untuk bisa memahaminya dan berusaha untuk mengamalkannya. Seperti di Quran surat kedua ayat 223, ini Allah menerangkan kepada kita tentang reproduksi, tentang bagaimana seorang manusia itu diciptakan. Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istrimu adalah ladang tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah ladang tempat bercocok tanammu bagaimana saja kamu kehendaki. Saya dulu sempat berpikir, bahasanya Al-Quran kok sepertinya agak kasar gitu ya. Istri itu dianggapnya sebagai ladang gitu, sebagai ladang tempat bercocok tanam. Sampai saya membeli sebuah buku yang disusun oleh M. Quraish Shihab, ahli tafsir. Judul bukunya adalah Mukjizat Al-Quran. Di situ saya baca, di situ sangat detail penjelasannya. Tapi kali ini saya ambil sedikit saja ringkasan dari buku itu. Di buku itu dijelaskan, jika petani menanam tomat di ladangnya, maka jangan harap berbuah selain tomat. Jadi kalau petani menanam tomat, pasti dia akan mendapatkan tomat gitu. Kalau petani itu menanam di ladangnya semangka misalnya, maka dia pasti menghasilkan semangka. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ladang itu tidak bisa tidak bisa mengubah apa yang ditanam oleh petani, tidak bisa ya. Ladang itu hanya menerima. Kalau benih yang ditanam itu tomat, maka dia hanya bisa menumbuhkan tomat ya, menumbuhkan tomat. Jadi apa yang ditanam petani itu menentukan apa yang dihasilkan oleh petani itu. Nah, di Al-Quran ini wanita atau istri oleh ayat yang saya baca tadi diibaratkan sebagai ladang. Maka bukan wanita yang menentukan jenis kelamin anak, tetapi yang menentukan adalah benih yang ditanam ayah di dalam rahim. Itu diterangkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu, lebih dari 1400 tahun yang lalu. Baru di abad ini seorang ilmuwan itu menemukan teori kromosom ya.
teori kromosom. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa sperma mengandung 2 kromosom. Sperma ini mani ya, mani dari yang dipancarkan oleh seorang suami. Mengandung 2 kromosom, yaitu kromosom laki-laki diberi notasi Y dan kromosom perempuan diberi notasi X. Sedangkan pada ovum hanya satu macam kromosom, yaitu X. Maka apabila seorang suami membuai istrinya, sperma membuai ovum, apabila yang membuai tadi itu kromosom Y, maka anak yang pasti istri itu akan mengandung atau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan apabila yang membuai itu adalah kromosom X, maka pasti akan dilahirkan seorang anak perempuan. Nah, jadi apa yang diterangkan oleh Nabi lewat Al-Quran 1400 tahun yang lalu baru bisa dibuktikan oleh ilmuwan di abad ini. Pertanyaannya bagi kita, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dari mana Nabi Muhammad memperoleh informasi demikian akurat? Itu yang dijelaskan di buku tadi itu, di bukunya M. Quraish Shihab. Saya ambil sebagian kecil saja, nanti ibu bapak bisa cari buku itu dan bisa membacanya. Di situ ada penjelasan yang lebih detail lagi. Judul bukunya Mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana seorang Muhammad yang ummi, tidak bisa baca tulis, mendapatkan penjelasan sedetail itu tentang reproduksi manusia. Bagaimana manusia itu dilahirkan, bagaimana manusia itu diciptakan. Pastilah itu informasi langsung dari Allah. Pasti informasi langsung dari Allah. Maka penjelasan ini, satu ayat ini saja seharusnya sudah bisa membuat kita lebih yakin kalau Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah. Wahyunya Allah, bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan Muhammad ya, bukan ciptaan Muhammad. Kita mesti yakin bahwa Al-Quran ini adalah wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, Dan ada satu hal yang lebih penting lagi, andaikan kita umat Islam bisa menangkap isyarat Allah di dalam ayat ini, maka yang menemukan teori kromosom itu tentulah umat Islam. Karena apa? Karena Allah sudah memberitahu kita lewat Nabi Muhammad itu 1400 tahun lalu. 1400 tahun yang lalu, dan baru ditemukan oleh ilmuwan dalam abad ini. Jadi selisih 1300 tahun. Tapi karena kelemahan kita tidak mampu menangkap isyarat yang diberikan Allah, maka bukan umat orang Islam yang menemukan itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga satu ayat lagi yang membuktikan bahwa Islam itu, Al-Quran itu up to date ya, up to date, dan itu merupakan betul-betul wahyu dari Allah. Di Quran surat ke-55 ayat surat Ar-Rahman ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi famfudu la tamfuduna illa bisultan. Artinya, hai jamaah jin dan manusia,
Jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Jadi Allah mengisyaratkan lewat Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu bahwa Allah menantang kita, lintasilah bumi dan langit ini kalau kamu mampu. Dan Allah bilang sendiri di sini, kamu tidak mungkin bisa melintasinya kecuali dengan kekuatan, kecuali dengan ilmu. Coba kita yang mampu menangkap yang ditemukan, yang dikemukakan oleh Allah ini, tentu yang menemukan pesawat terbang itu bukanlah orang kafir, tapi kita umat Islam. Tapi karena kita sendiri tidak mau mempelajari Al-Quran ini dengan benar, maka kita tidak bisa menangkap apa yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Kalau kita mampu menangkap isyarat Allah di Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ini, tentu kita yang bisa membuat pesawat ulang-alik yang mampu membawa manusia ke ruang angkasa. Dan tentu banyak lagi ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang sesuatu yang bersifat ilmiah ini. Ini tantangan bagi anak-anak muda untuk lebih mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dua ayat yang saya kemukakan tadi insya Allah akan lebih bisa membuat kita sangat meyakini akan kebenaran Al-Quran. Kita lebih yakin bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan dari seorang manusia yang bernama Muhammad, tapi Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad lewat malaikat Jibril. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul Allah. Mari kita contoh akhlak beliau. Nabi bersabda bahwa Nabi diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Akhlaknya Nabi itu Nabi lemah lembut kepada sesama muslim, tetapi keras kepada kafir yang memusuhi Islam. Perhatikan ini, bahwa Nabi itu keras kepada kafir yang memusuhi Islam, bukan kepada semua orang kafir, bukan kepada semua orang kafir. Nabi bisa bertetangga dengan baik dengan orang Yahudi. Bahkan pernah kita tahu kisahnya bahwa setiap pagi Nabi menyuapi seorang tua buta yang beragama Yahudi. Setiap pagi Nabi menyuapinya hingga Nabi wafat. Lalu kebiasaan ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, dan Yahudi tadi tahu kalau yang menyuapinya itu bukan orang yang biasa menyuapinya selama ini. Dan setelah ditanya kepada Abu Bakar, siapa orang yang menyuapi saya selama ini? Jadi luar biasa, Nabi menyuapi seorang buta beragama Yahudi tiap pagi tanpa menyebut identitas, sehingga orang Yahudi tadi tidak tahu kalau itu Nabi. Baru setelah Nabi wafat diganti Abu Bakar, oleh Abu Bakar dijelaskan kalau selama ini yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW, yang biasa dihina oleh orang Yahudi tadi. Maka karena perlakuan Nabi yang seperti itu, Yahudi tadi masuk Islam. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tiru kebiasaan Nabi ini, lemah lembut ya. Nabi itu pemaaf, Nabi itu suka memintakan ampun. Maka mari sesama jamaah ini kita minta ampun pada diri sendiri, minta ampun untuk keluarga, dan minta ampun kepada sesama jamaah, memintakan ampun untuk semua jamaah.
Jadi jangan berdoa untuk diri sendiri, jangan egois ya. Mari kita berdoa untuk sesama jamaah. Semoga semua jamaah Masjid Al-Muhajirin ini diampuni dosanya oleh Allah. Semoga semua jamaah Masjid Al-Muhajirin ini selamat dari virus corona. Semoga semua jamaah Masjid Al-Muhajirin ini mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, halalan thayyibah, bermanfaat, barokah, dan seterusnya ya. Jadi mari ketika kita berdoa, jangan sampai kita melupakan saudara-saudara kita yang lain. Nabi sangat dermawan, maka mari kita jangan medit ya. Kalau kita tidak punya uang untuk diinfakkan, untuk disedekahkan, maka kita jangan medit untuk memaafkan orang lain. Maka kita jangan medit untuk mendoakan orang lain. Jadi banyak cara untuk berinfak, banyak cara untuk bersedekah, tidak harus dengan harta. Kalau memang kita tidak punya harta itu, kita bisa dengan apa? Dengan maaf, dengan apa? Dengan doa, dengan senyuman dan lain sebagainya. Nabi itu periang ya. Nabi itu walaupun tugasnya berat, berdakwah, tapi tetap Nabi itu suka guyon ya, suka melucu, lucu yang kecil-kecil gitu ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, dan banyak lagi akhlak Nabi itu yang perlu kita tiru. Kalau kita mengaku beriman kepada Rasul Allah, maka mari kita contoh cara ibadah beliau, cara beribadah beliau. Karena syarat diterimanya suatu ibadah itu adalah dilakukan secara ikhlas karena Allah, dan yang kedua harus mencontoh Nabi, Maka itu ibu bapak, mari kita terus hadir ke pengajian agar kita tahu bagaimana caranya Nabi itu beribadah. Lalu kalau kita benar beriman kepada Rasul Allah, mari kita contoh bahwa Nabi menghargai pendapat siapapun, Dikisahkan bahwa suatu saat pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan masih kafir ya, bergerak menuju Madinah dengan kekuatan 10.000 bertentara. Mereka akan bergabung dengan apa? Tentara Yahudi saat itu. Tentara Yahudi itu tinggalnya di sekitar Madinah. Luar biasa kekuatan tentara ini ya. 10.000 dari Mekah ditambah tentara yang Yahudi yang dari sekitar Madinah. Ketika mendengar berita ini, Nabi langsung mengumpulkan para sahabat untuk mengatur strategi. Dalam situasi yang genting seperti itu, muncul sebuah ide yang diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Salman ini mengusulkan agar umat Islam membuat parit di sekitar perbatasan masuk kota Madinah. Ibu bapak yang pernah haji, yang pernah umrah, ketika itu ada ziarah, kita ditunjukkan bahwa bekas-bekas parit itu masih ada sampai sekarang, masih dijaga oleh pemerintah Arab Saudi. Kita ditunjukkan itu adalah parit yang dibuat oleh Rasulullah ketika perang Khandaq. Jadi kisah ini betul-betul nyata, betul-betul ada. Nah, usulan tadi walaupun diusulkan oleh orang yang di luar Arab, karena Salman Al-Farisi ini adalah orang asli Persia ya. Orang asli Persia yang pindah ke Arab untuk mencari kebenaran, Dan walaupun
ide ini benar-benar baru, belum pernah dilakukan oleh orang Arab saat itu, tapi karena Nabi menganggap ini bagus dan ini tidak melanggar syariat Islam, maka Nabi menerima usul tersebut. Hikmah yang bisa diambil, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bahwa Nabi sangat sering bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu. Sering sekali Nabi bermusyawarah bersama para sahabat. Yang kedua, Rasulullah bersikap terbuka kepada ide-ide yang baru, sangat terbuka. Ide dari siapapun diterima oleh Nabi, asalkan itu benar dan asalkan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan yang juga penting bahwa Rasulullah tidak melihat siapa yang memberi usul, tetapi Nabi melihat apa yang diusulkan. Kalau memang baik, Nabi pasti menerimanya. Mari kita tiru hal yang seperti ini. Pendapat atau penasehat yang diusulkan siapapun, kalau memang itu baik, mari kita terima. Nasihat dari anak kecil pun, kalau itu memang baik, mari kita berusaha lapang dada untuk menerimanya. Dan ketika usul, sebaiknya didukung oleh data. Salman Al-Farisi ini mengusulkan itu karena adanya data bahwa di Persia itu banyak sungai-sungai dan banyak parit yang digunakan oleh orang Persia untuk pertahanan dari serangan musuh. Dan dari hal itu Salman Al-Farisi mengajukan usulnya, ya. Jadi ada data, bukan asal bunyi, bukan asal usul, ya. Dan juga penting setelah musyawarah itu mengambil keputusan, maka kita harus berusaha untuk melaksanakan hasil musyawarah itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya masih cukup panjang ini ulasan tentang beriman kepada Rasul ini, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka saya cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Insyaallah di lain kesempatan kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang rukun iman ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jika ada yang baik dan benar dari apa yang kami sampaikan, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga kita ditolong oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban, insyaallah hari raya kurban itu tanggal 9 Juli tahun 2022, bisa menghubungi Bapak Sofyan atau Ibu Junaidi. Ada hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, barang siapa diberi kelonggaran rezeki tapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekat ke tempat sholatku. Jadi ancaman Nabi cukup serius, ya. Kalau kita punya uang saat itu untuk berkorban dan kita tidak mau berkorban, maka Nabi melarang kita untuk hadir ke masjid. Nanya Nabi melarang kita bagi kita untuk hadir ke masjidnya Nabi. Maka itu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha berkorban setiap tahun agar tidak berat. Di Masjid Al-Muhajirin ini diadakan tabungan korban. Ada di antara jamaah yang menabung istiqomah 300.000
setiap bulan. Karena sekarang ini sudah masuk bulan ke-9, bulan ke-8 menuju Idul Adha, maka beliau tabungannya sudah 2.400.000, sudah 2.400.000. Ada yang menabung baru 500, ada yang baru mendaftar nama tapi belum pernah menabung, itu tidak masalah. Yang penting ada niatan bagi kita untuk berkorban setiap tahun. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa berkorban setiap tahun. Amin. Mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.